Tingkatan spiritual ini berada dalam level jiwa paling dalam. Dia berada di level energi yang lebih dalam dari perasaan. Level spiritual inilah yang mengendalikan perasaan. Jika spiritualnya negatif, maka perasaannya juga negatif feeling. Dan karena perasaan mengendalikan pikiran, maka yang terjadi adalah juga pasti negative thinking. Seseorang yang sudah mengetahui positive thinking di video kita sebelumnya, lalu menambahkan dengan positive feeling, kemudian menggunakan semua kekuatan positifnya, tapi masih ada penonjolan diri -1 misalnya, maka seluruh keajaiban juga tidak akan terwujud. Misalnya, dia menghadapi masalah berat dalam hidupnya, ditagih oleh debt collector seperti kasus Pak Gani, lalu ia berpositif thinking mengatakan bagus itu, kemudian dia tenangkan jiwanya, hingga hatinya tenang menghadapi sang penagih hutang. Sudah sangat bagus. Tapi di level spiritualnya masih berada pada sifat ego -1. Berpikir bagaimana caranya dia bisa untung dalam situasi ditagih sekalipun. Memanfaatkan situasi dengan berbagai dalih untuk memperlambat pembayaran, tanpa memikirkan keadaan sang penagih dan mau menang sendiri. Maka hakikatnya dia sedang mengusir rezeki. Seseorang bisa saja di penampakan wajahnya sangat santun dalam menghadapi kondisi di luar. Namun egoisme -1 di dalam hatinya tidak bisa ditutup-tutupi. Sebagai energi yang halus, dia merambat dan tetap menciptakan kondisi tidak positif. Keajaiban tetap tidak terwujud, hutangnya tetap tidak terbayar. Ada seorang jemaah mendengar ceramah Ustadz tentang sedekah bisa mendatangkan ganti 10 kali lipat. Lalu seseorang itu mempraktekkan sedekah tapi dengan level spiritual -3, yaitu keserakahan. Dia lakukan sedekahnya dengan niatan untuk mendapatkan balasan kembali yang lebih besar. Maka apa yang terjadi? Ya, tentu saja tidak terjadi keajaiban sedekah seperti yang ia dengar dari sang ustadz. Lalu langsung saja yang disalahkan adalah sang ustadz karena ilmunya tidak berhasil. Padahal begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Tapi dilakukan dengan pamrih, dilakukan dengan mengharapkan imbalan, dilakukan agar dipuji orang lain. Berbakti kepada kedua orang tua, tapi karena ada maunya, agar rezekinya bisa lancar, tidak benar-benar ikhlas berbakti. Semua kebaikan-kebaikan super itu tidak menghasilkan keajaiban rezeki sesuai dengan yang diharapkan, sampai semuanya masuk di energi positive motivation. Energi jiwa ini ibarat tombol. Jika semuanya sudah baik, sudah positive thinking, sudah positive feeling, tapi motivasinya masih negatif, maka semua menjadi negatif. Seperti kisah Andi yang mendapatkan keajaiban berupa lubang hitam, tapi keajaiban itu digunakan dengan keserakahan -3. Maka yang terjadi malah Andi masuk ke berangkas dan putus asa -6. Kondisi ini mirip seperti seorang ibu yang sedang menyiapkan makanan untuk keluarganya. Semua sudah bagus, meja bersih, piring, sendok, garpu sudah rapi, sayur sudah beres, lauk sudah matang, suami dan anak-anak sudah siap akan menyantap makanan. Tinggal nasinya saja yang belum terhidang. Saat ingin mengangkat nasi, ternyata belum matang, masih berbentuk beras dan air. Ibu lupa menekan tombol on rice cooker. Nah, positive motivation mirip tombol itu. Sudah berpuluh video yang kita lihat di video-video kita sebelumnya. Lalu kita siap menjalankan semuanya dengan positive thinking dan positive feeling, tapi tombol jiwa kita masih negatif. Maka seluruh keajaiban yang saya contohkan pada kisah-kisah sebelumnya tidak akan terjadi pada kehidupan kita.
Kalaupun terjadi, tidak se-powerful yang seharusnya. Jika ingin sangat powerful, maka tombol positive motivation harus kita tekan dan diaktifasi. Jadi, bagaimana caranya? Nantikan video-video kita selanjutnya hingga bahasan tentang positive motivation telah tuntas kita bahas. Dengan izin Tuhan akan lebih mudah mempraktekannya.